Audio Jungle. Halo, saya Anissa Oktober. Di sini saya akan membagi tips bagaimana cara membuat iklim kelas menjadi kondusif dan pentingnya penciptaan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan sekolah secara keseluruhan, di mana proses belajar mengajar dan semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi amat tergantung pada pembiasaan sehari-hari atas kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan kelas. Nah, karena itu manajemen kelas atau pengelolaan kelas merupakan hal utama dalam menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Nah, oleh karena itu, maka kelas pantasnya dipandang sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya potensi anak, dan sepantasnya kelas dikelola dengan baik supaya kelas lebih terasa nyaman dan menyenangkan bagi kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu pengelolaan kelas. Jadi, untuk yang belum tahu apa itu pengelolaan kelas bisa diartikan sebagai seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan, serta mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosial emosional yang positif sehingga dapat mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Nah, setelah kita mengetahui apa sih pengelolaan kelas itu, maka selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apa sih tujuan dari pengelolaan kelas. Nah, di sini saya ada beberapa poin yang menjelaskan tentang tujuan dari pengelolaan kelas. Yang pertama, tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan berkembangnya kemampuan masing-masing siswa. Nah, yang kedua adalah menghilangkan berbagai hambatan yang merintangi terjadinya proses belajar yang efektif. Dan yang ketiga adalah menyediakan fasilitas dan mengaturnya hingga kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif bagi siswa dan dapat menuntun siswa untuk mencapai kegiatan dari tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah membina perilaku siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan keindividuannya sendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu arti pengelolaan kelas dan tujuan dari pengelolaan kelas tersendiri. Nah, berikut adalah tips-tips untuk menjadikan kelas iklim kelas yang kondusif dan pentingnya membuat iklim kelas yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke tips-tips penciptaan iklim kelas yang kondusif, kita harus mengetahui apa sih iklim kelas itu. Jadi, iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, iklim kelas ini merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Langsung saja kita ke tips penciptaan iklim kelas yang kondusif. Yang tips pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student centered. Nah, maksud dari poin pertama ini adalah bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Nah, dengan demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi peluang kepada siswa sehingga terjadinya proses aktif antara siswa dengan siswa dalam mengkonstruksi atau membangun dirinya sendiri atau membangun student centered gitu. Dan tips kedua, adanya penghargaan dari guru atau apresiasi dari guru terhadap siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi
Guru seharusnya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang berani mengemukakan pendapat dan berani menjawab soal, atau mereka terlihat aktif di kelas, sehingga membangun kepercayaan diri siswa dan membangun kekondusifan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru hendaknya dapat bersikap demokratis terhadap cara mereka mengatur kegiatan pembelajaran. Jadi, kepemimpinan guru yang demokratis dalam kegiatan belajar mengajar akan menjadikan siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar semaksimal mungkin. Jadi, di dalam diri siswa tidak ada rasa mereka dikucilkan oleh guru atau merasa guru tersebut pilih kasih terhadap satu siswa yang ini dan yang lainnya tidak diperhatikan oleh guru. Jadi guru harus bersikap demokratis supaya menciptakan iklim kelas yang nyaman tersebut. Dan yang keempat adalah setiap permasalahan yang terjadi di kegiatan di proses belajar mengajar di kelas hendaknya dibahas atau diselesaikan dengan dialogis. Nah, proses dialogis dalam interaksi pembelajaran ini akan lebih mendudukan siswa sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi belajar mengajar, sehingga mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dan membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah lingkungan kelas yang sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar dan mendorong terjadinya proses pembelajaran yang kondusif. Jadi tips yang kelima ini dapat dilakukan dengan mengatur tempat duduk siswa. Jadi siswa agar tidak bosan dan agar merasa nyaman di kelas, maka guru dapat mengatur tempat duduk tersebut bergantian atau rolling setiap minggunya, sehingga siswa dapat merefresh kembali gitu, sehingga siswa yang duduk di belakang tidak selamanya akan duduk di belakang, dan yang duduk di depan tidak akan selamanya duduk di depan, dan ada proses rolling yang menjadikan lingkungannya itu terasa baru dan membuat siswa menjadi nyaman dan tidak jenuh. Dan yang keenam adalah menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi bagi siswa supaya siswa dapat menggali informasi dari setiap pembelajaran tersebut secara mandiri. Hal ini mengandung arti bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa, melainkan terdapat banyak sumber belajar lainnya. Siswa bisa belajar dari lingkungannya dengan cara siswa pergi ke perpustakaan, dan guru mengajak siswa untuk pergi ke perpustakaan bersama untuk belajar di perpustakaan, sehingga siswa merasa ada hal baru gitu yang membuat siswa merasa pikirannya refresh. Jadi siswa dapat dengan nyaman belajarnya dan pengetahuan siswa menjadi lebih luas. Nah, jadi di dalam kelas terdapat beberapa suasana yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran di sekolah. Nah, suasana tersebut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah suasana autokratis dengan sikap guru yang otoriter. Yang kedua adalah suasana laissez-faire dengan sikap guru yang permisif. Dan yang ketiga adalah suasana demokratis dengan sikap guru yang adil, dimana supaya membentuk iklim kelas yang baik bagi siswa, maka guru lebih baik membuat suasana yang demokratis sehingga siswa merasa nyaman dan aman berada di kelas tersebut, dan siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan mudah. Jadi demikianlah beberapa tips yang dapat saya sampaikan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif dan dapat digunakan oleh guru sebagai referensinya. Semoga dapat
bermanfaat bagi penonton dan semoga bermanfaat juga bagi saya. Terima kasih sudah menonton.